Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Abidin. Saya dari kelas TI 24A. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan algoritma dan variabel, tipe data, dan operator pada Java. Jadi ada dua materi dalam video ini, yaitu A. Pengenalan algoritma, dan B. Variabel, tipe data, dan operator pada Java. Kita langsung saja untuk ke pengenalan algoritma. Program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Jadi algoritma itu sebuah tahapan-tahapan sistematis dalam program. Nah, itu disebut algoritma. Dan program adalah kumpulan-kumpulan instruksi sebuah komputer. Pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code. Nah, jadi untuk memahami suatu bahasa dari sebuah komputer biasanya disebut source code. Dan untuk algoritma dituangkan dalam bentuk ada tiga bentuk di sini. 1. Uraian deskripsi, 2. Flowchart, dan 3. pseudocode. Nah, untuk pseudocode adalah cara untuk menuliskan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman dengan beberapa konversi. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses pemrograman. Berbeda dengan konstanta. Nah, ada lagi konstanta yang nilainya selalu tetap. Jadi perbedaan variabel dan konstanta adalah variabel nilainya bisa kita ubah sesuai keinginan kita, dan konstanta nilainya bersifat tetap. Dan aturan penamaan variabel terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter atau underscore dan garis bawah juga. Yang kedua, karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka atau alfabet-alfabet yang lain. Maksudnya bisa menggunakan alfabet yang lain, cuman karakter pertama dari variabel hanya boleh huruf dan underscore. Jadi tidak boleh menggunakan simbol lain maksud saya. Dan tidak bisa berupa angka. Untuk di karakter pertamanya kita tidak bisa menggunakan angka, hanya boleh menggunakan huruf dan underscore. Tidak boleh menggunakan reserved keyword. Jadi maksud di sini adalah kode-kode yang telah dipesan oleh developer Java sendiri. Nah, misalnya ada integer, ada new misalkan. Pokoknya yang jika kita ketikkan di dalam sebuah project dan dia berwarna biru, dia tidak bisa dipakai. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi itu untuk aturan penamaan variabel. Dan untuk konstanta tersendiri yang tadi saya sebutkan adalah sebuah tempat atau istilahnya kontainer dari suatu nilai. Jadi tempat penyimpanan dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap tadi. Jadi dia tidak bisa diubah. Dan untuk selanjutnya ada tipe data. Adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data. Kata lain dari hal ini adalah deklarasi variabel. Jadi dalam pemrograman Java secara umum terbagi menjadi dua, ada primitif dan ada reference. Dan satu tipe data primitif terbagi menjadi dua, yaitu boolean dan tipe numerik. Untuk tipe boolean, tipe data logika yang mempunyai kemungkinan nilai true dan false, atau yang mempunyai kemungkinan nilai benar atau salah.
untuk tipe boolean. Dan untuk tipe numerik, tipe data untuk jenis angka seperti byte, short, integer, long, char, float, dan double. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan shortcut untuk menuliskan angka, kita menggunakan integer, short, byte, long, char, float, dan double. Dan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi maksudnya misalkan kita akan menuliskan 178, kita bisa menggunakan byte seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu tipe data reference, terbagi menjadi 3. Ada tipe data class, tipe array, dan tipe interface. Dan di sini variabel juga mempunyai jenis-jenis ruang lingkup. Yang pertama ada member variable atau class variable, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, deklarasi dilakukan di dalam kelas. Oh, maksud saya di sini bukan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi jenis-jenis variabel berdasarkan ruang lingkup yaitu ada 2, 1 member variable dan 2 local variable. Untuk member variable atau kelas variable itu deklarasi dilakukan di dalam kelas. Dan yang kedua, dapat diakses minimal oleh semua function dalam kelas yang mendefinisikan. Untuk yang selanjutnya yaitu dapat menggunakan modifier public, static, private, protected, dan default. Dan yang kedua yaitu local variable. Nah, jadi mungkin hanya sampai di sini untuk presentasi materi mengenai pengenalan algoritma dan struktur data dan operator pada Java. Variabel, struktur data, dan operator pada Java. Terima kasih.